Selamat bertemu kembali dalam statistika untuk kelas 12 IPA dan IPS dalam bagian yang kedua ini. Dalam bagian pertama kita sudah belajar tentang membuat penyajian data, tabel distribusi frekuensi, dan grafik, tetapi belum selesai grafiknya. Kali ini kita akan lanjutkan bagaimana membuat grafik, di mana ada nanti 3 bagian, yaitu histogram, poligon frekuensi, dan ogive. Langsung saja kita lanjutkan. Nah, jikalau ada distribusi frekuensi seperti ini, yang ada di dalam video-video pertama itu, sudah kita buat ini ya. Sekarang bagaimana kita membuat histogram dan poligon frekuensinya. Pertama sekali kita buat dulu sumbu X dan sumbu Y-nya. Seperti ini. Beserta skala-skalanya, di mana di sumbu X-nya itu kita tuliskan nilai tengahnya atau batas kelasnya. Di sini kelas 1 119 sampai 127 boleh, tapi yang saya tulis hanya nilai tengahnya. Kemudian di sumbu Y-nya ini adalah frekuensinya. Nah, setelah kita tuliskan ini, kita buatlah balok-balok yang besarnya sama, seperti ini. Nah, kenapa baloknya besarnya sama? Karena panjang kelasnya atau intervalnya sama. Yang berbeda adalah tingginya balok-balok ini. Karena frekuensinya berbeda-beda. Jadi yang pertama ini tingginya 3, karena frekuensinya 3. Yang kedua ini tingginya 6, karena frekuensinya 6. Demikian seterusnya. Nah, setelah selesai ini kita bikin, lalu di sini pertengahannya ini kita tanda-tandai tengah-tengahnya ini, dan lalu kita hubungkan. Ya, seperti ini. Nah, itulah yang dinamakan dengan poligon frekuensi. Ya, lebih jelasnya kita bisa lihat nih, saya buat yang ini disebut histogram, yang ini balok-baloknya. Ini garisnya ini disebut poligon frekuensi. Sehingga kalau sudah selesai histogramnya, gampang saja membuat poligon frekuensinya. Baik, kita lanjut. Sekarang kita membuat ogive kurang dari atau ogive positif. Nah, di sini ada distribusi frekuensi kurang dari, lengkap dalam tabelnya. Dalam video yang bagian pertama ini sudah saya terangkan dari mana dapat ini. Ya, kalau belum jelas bisa dibuka lagi video saya pertama. Kemudian kita buat sumbu X-sumbunya seperti tadi. Nah, letakkanlah di sumbu X-nya batas kelasnya ini, TP kelas ya, TP kelas ini ya. Di sumbu Y ini adalah frekuensi kumulatif kurang darinya, sehingga paling besar 40. Nah, setelah itu kita hubungkan ini dengan ini, 3 pasangannya kita hubungkan ya, seperti ini. Nah, ini 0 ya, 0. 118,5 lebih kecil sama dengan tidak ada ya, 0. Jadi 127,5 lebih kecil sama dengannya ada 3. Maka ini 3. Titik potongnya di sini. 136,5 ya kan? Lebih kecil dari 136,5, data ada 9, sehingga ini 9, titik potongnya di sini. Nah, demikian seterusnya. Nah, titik-titik potong inilah yang kita hubungkan dengan mulus ya. Jangan dipakai roll, dia harus pakai tangan atau ditarik dengan mulus, dia lembut. Seperti ini. Iya. Dapatlah yang disebut dengan ogive positif. Jadi, distribusi frekuensi kurang dari akan menghasilkan ogive positif. Kenapa disebut ogive positif? Karena dia condong ke kanan. Ya.
condong kanan, atau bisa juga di monoton naik ya. Ya, kemudian kita lanjutkan. Ogive negatif. Perhatikan tabel ini, distribusi frekuensi lebih dari. Ini juga sudah ada dalam video saya pertama bagaimana menemukannya. Sekarang bagaimana menggambarnya, kita buat sumber-sumber Y seperti ini. Kemudian kita letakkan skala-skalanya seperti ini. Di sini adalah frekuensi kumulatif lebih dari. Di sumber X-nya ini adalah TP kelasnya tadi ini. Nah, kemudian kita hubungkan seperti yang tadi. Kita hubungkan ya. Untuk 118,5 ini lebih besar sama dengan ada data 40. Berarti dia tarik ke sini, tarik dari 40, titik potongnya di sini. Ini harus tegak lurus ya, harus lurus. Kemudian untuk lebih besar sama dengan 127,5 ada datanya sebanyak 37 di sini dia. Nah, demikian seterusnya. Nanti titik potongnya inilah yang kita hubungkan seperti ini. Sehingga inilah yang dinamakan dengan ogive negatif. Perhatikan, distribusi frekuensi lebih dari akan menghasilkan ogive negatif. Kenapa disebut ogive negatif ini? Karena condong ke kiri. Ya, bisa disebut ini nonton turun ya, condong ke kiri. Demikianlah pembahasan kita kali ini. Semoga bisa dipahami dan diterapkan dalam mengerjakan soal-soal atau permasalahan yang Bapak berikan di dalam tugas-tugas kalian maupun ujian harian nantinya. Terima kasih. Semoga bisa dipahami.